Purwakarta, di ladang sawah yang indah, yang seperti biasa saya belakangi. Ketika masuk dari depan, memang terlihat seperti warung. Dan ternyata dalamnya cukup besar, dan itu menjulur sampai ke bagian belakang di mana ada teras lesehan dengan pemandangan seperti ini. Dan berhubung ini juga bukan di tengah perkotaan ya, ini lumayan lokasi yang tidak semudah itu ditemukan. It's a good place untuk orang singgah, makan dengan pemandangan. Jawa Barat tak habis pesona kulinernya. Dari santapan hasil bumi hingga yang berbasis hewani. Salah satunya sate, ikon kuliner tanah air yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Santapan sederhana yang menggoda setiap unsur panca indera. Asap yang sedap, desis daging terpanggang, dan aroma rempah yang menyeruak. Silahkan duduk. Wow, ada pemandangan juga ya Bu? Ada. Beruntung sekali. Iya. Jadi bisa makan sambil lihat pemandangan. Iya. Ibu, saya panggilnya Ibu apa nih? Bu Uce aja. Ibu Uce. Iya. Udah dari kapan Bu ini tempatnya? Di sini ini kan baru Ini baru? 2 bulan ini. Kalau di depan dari 2010. Di depan tuh yang mana? Ya di sana. Depan sini? Iya. Oh, oke, dari tahun berapa? 2010 bukan di sini. 97 di Pikul. Oh, dulu awalnya di Pikul dulu. Keliling, iya. Door to door. Door to door, beneran Iya, yang Pikul iya, ya? Tapi iya. sama sate Marangi juga? Iya, sama. Jadi Mbah Uce itu suami Ibu? Iya. Dan yang awal mula membuat bisnisnya itu, yang Pikul itu Abah Uce. Iya. Ibu juga bantuin berarti ya? Iya. Waktu jualan keliling, dia sering banyak mengeluh karena ya sepinya. Terus ada waktu nongkrong di sekolah dia diusir. Yang bikin resep saya sendiri. Oh, yang bikin resep emang Iya, Ibu? saya sendiri sampai Abah itu yang Abah yang keliling. Terus kalau misalnya dari dulu sampai sekarang itu resepnya masih sama? masih nggak dirubah. Nggak ada berubah sama sekali? Iya, nggak dirubah. Sate Marangi, setiap tempat somehow beda-beda ya. Kalau sate Marangi yang saya biasa makan, emang sate Marangi cenderung simpel ya, daging sapi, marinasi juga seadanya, bumbu-bumbu biasanya ketumbar, ada yang beberapa tambahin bumbu lain, lalu dibakar, simple as that. Untuk sate Marangi di tempatnya Mbah Uce, I have to say, it's quite simple loh, sangat polos gitu, rasanya asin, manis. Kecap atau gula aren atau gula Jawa, marinasi dengan garam, lalu dibakar. Tidak ada bumbu-bumbu berlimpah yang kompleks atau apapun itu. Tapi yang bikin enak, saya sering bilang juga kan, makanan yang simple itu justru susah gitu. Karena dengan minimnya bumbu, kualitas daging sama kematangan dan perintil-perintil itu akan menonjol. Dan di sini memang kebetulan dagingnya dimasak dengan baik. Dia tidak terlalu matang, tidak sampai overcook, tidak sampai daging bagian dalamnya itu kering, tapi di bagian luarnya itu dapat the char, dimana berarti dia temperatur ketika bakarnya itu bagus, panas. Berarti yang paling pertama kali itu emang resepnya dari Ibu dong? Belajar dari mana Bu? Kan uwa-uwa semua yang ada di Vanessa jualan sate semua. Jadi waktu kecil, waktu sekolah di SMP suka bantuin gimana caranya bikin sate gitu. Mudah-mudahan kita udah tua nanti bisa buka sendiri gitu. Tapi emang selalu sate Marangi yang dari dulu sukanya? Iya, coba-coba bikin sendiri gitu, jualan sendiri gitu. Pas coba jualan sendiri tuh udah sama Abah? Udah. Oh udah? Udah, baru ya 97 itu. Oh berarti emang dari awal itu plannya plan bersama ya? Iya. Emang berdua? Berdua. Suami istri yuk kita mulai dagang sate.
Marangi ya, jadi proses penamaan satu kuliner atau satu katakanlah tempat atau apa itu nggak terlepas dari siapa pembuat, siapa pencetusnya gitu kan. Berdasarkan data yang saya peroleh itu, pembuatnya itu bernama Ma Anggi. Anggi ya, Ma itu kan istilah ya untuk satu sosok ibu-ibu ya di sana. Entah kenapa gitu kan, ada satu kesepakatan di mereka itu untuk menambahkan huruf R. Jadi Marangi. Ma Anggi itu yang memang disepakati ya oleh masyarakat di sana di Purwakarta sebagai yang menemukan sate Marangi. Saya bekerja di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tugas Balai Pelestarian Kebudayaan itu bertugas untuk melestarikan nilai budaya dan budaya bendanya. Sambil melakukan inventarisasi, saya juga meneliti, mengkaji agak mendalam lah sedikit pertanyaan-pertanyaan tentang asal mula, bahan, proses pembuatan, proses pelestarian tentang sate Marangi itu. Lalu tahun 2017 itu ada semacam upaya-upaya untuk mengusulkan sate Marangi menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Kata ibu ya, Bah, mau nggak jualan apa mah gitu. Jualan sate, emang bisa? Emang bisa? Ya insya Allah, kalau Abah mau, Mama siap bikin. Yang paling berkesan sih kalau saya dulu ikut jualan gitu. Kalau misalkan ada acara-acara kayak jaipongan kayak gitu di hajatan kayak gitu, kan dulu kan dipikul, jadi sering ikut lah gitu kalau misalkan ada jualan di tempat itu, di tempat hajatan itu. Merintis itu kan tahun 97 ya. Saat saya berusia 7 tahun, mungkin kurang lebih kelas 2 SD ya. Yang asalnya dari buruh bangunan, mungkin bisa lebih mencukupi lagi gitu, lebih mencukupi kebutuhan kami ya mungkin dengan merintis usaha gitu. Dan saya sebagai anak pertamanya juga alhamdulillah dilibatkan gitu. Jadi memang dari kecil saya diajak untuk merintis ini. Jadi tahu lah sedikit. Kan kebetulan dulu mah jualan kan masih di Piko ya. Di Piko terus masih suka jualan di sekolah. Kebetulan saya juga di sekolah yang sama gitu. Jadi tempat Abah jualan di situ suka bantuin ngeladangin, bantuin ngakutin apa yang kurang dari rumah untuk ke sekolah gitu, untuk dijual gitu. Alhamdulillah. Mau Abahnya sampai bikin pikulan itu sendiri. Pikulan bikin? Bikin. Sampai disimpan di museum itu. Museum? Iya. Museum apa? Di Bupati yang di Pikulannya? Iya. Katanya. Itu pikulnya apa yang disimpan? Iya, tapi udah nggak ada sekarang. Udah diambil. Kenapa ibu sukanya sate Marangi? Di sini belum ada dulu tuh, tahun 97 tuh masih jarang lah khususnya di sini sih di Cihuni gitu. Jadi masih jarang yang jualan sate. Mungkin karena mamah juga keluarganya yang jualan sate semua, mungkin ngambil dari pengalaman juga mungkin kan, bekal dari sana mungkin itu. Berarti dari zaman pikul itu emang udah banyak pelanggan reguler ya? Udah banyak yang... Iya, dari pertama itu sampai mau bikin lesehan, buka di rumah gitu ya. Banyak pelanggan yang dari kantor-kantor, bahkan sampai ngampar di rumput-rumput itu, ngampar tikar. Makanya situ di depan rumah, waktu rumahnya panggung lah gitu. Ya. Belum selesai, belum jadi rumah. Pada saat itu kompetitornya banyak nggak? Yang sama-sama juga sate pikul? Sate pikul? Banyak. Banyak? Banyak. Iya, tapi yang dikejar Abah. Soalnya resep ibu ya kan? Oke. Ya berarti emang dari segi rasa emang ibu juga percaya diri ya, emang kuat. Insya Allah orang-orang rasa dipertahankan. Soalnya untuk jaga konsistensi rasa kan juga nggak gampang ya? Iya. Kalau tiba-tiba daging sapinya ada yang beda. Iya, itu. Atau kayu, ibu bakar pakai kelapa? Iya, batok kelapa. Batok kelapa, selalu batok kelapa? Iya. Kalau pakai yang lain? Yang beda juga nanti? Beda juga, agak lambat dibakarnya gitu. Sampai kalau lambat sih jadinya kering kan ya? Jadi, soalnya kematangan gitu kan? Jadi jangan diganti, yang kipas itu juga jangan pakai kipas angin. Harus pakai kipas. Harus pakai kipas, beda ya? Iya, itu.
nggak semua orang punya keberanian untuk maju kayak gitu ya. Mereka percaya diri sama kualitas produknya, mungkin udah cukup banyak feedback atau untuk bisa mendobrak itu. Oke, kita seriusin ini, kita bangun tempat yang legit pelan-pelan sampai bisa jadi sebesar ini dan cukup terkenal ternyata ya. Beberapa kali udah sampai ikut ke acara katanya, artinya sudah diketahui lumayan banyak orang. Ibu kira-kira ada treatment khusus nggak untuk cara mengolah dagingnya itu? Kan ini lumayan digemari banyak orang ya. Ada yang bilang empuk, wangi. Itu apakah harus pakai yang khusus gitu? Enggak ada yang khusus, cuma kan pakai gulanya gula aren. Gula aren. Iya, garam biasa, enggak ada. Garam biasa. Iya, enggak pakai apa-apa lagi, udah itu aja. Dan nggak pernah kesulitan mencari suplai dagingnya? Enggak. Soalnya kan harus menjaga kualitas sama yang dari zaman dulu ya, masih zaman dipikul. Iya. Makin lama semakin besar kan. Iya. Alhamdulillah jaga juga, nggak kesulitan cari karena jaganya banyak. Dan dagingnya lokal. Iya. Lokal dari Jawa Barat juga. Iya. Oh iya. Iya. Oke. Saya sama keluarga Mbak Use itu bukan udah kayak mitra lagi ya, udah kayak saudara aja gitu. Soalnya kan dari istilahnya dari nol sampai sekarang gitu masih bersama-sama, saling apa ya, istilahnya saling mendukung lah. Dia percaya sama saya juga ngasih yang terbaik buat dia gitu. Pertama ketemu ya di pasar juga ya gitu, dia pas langsung ke tempat jualan ibu gitu kan. Belum pada kenal kan gitu juga. Nah dia beli dulu mah kan masih sedikit-sedikit ya belinya, dulu mah paling banyak 2 kilo itu paling banyak. Dulu tuh paling banyak pokoknya. Kadang kalau lagi sepi libur gitu kan ya bilang teh libur dulu besok nggak jualan gitu. Kadang kan teh libur dulu mau panen dulu katanya kalau dulu tuh. Nah pas kesini dia tuh bilang teh mau coba buka di rumah katanya. Nggak ngidar sekarang mah mudah-mudahan ada rezekinya, ada jodohnya juga sama teteh gitu kan, dia bilangnya gitu. Dari tulang 5 kilo tuh katanya dari buat, kan tulang tuh buat sop ya. Dari daging 5 kilo, tulang 5 kilo itu cina mudah-mudahan lah sampai sekintal gitu kata dia tuh. Ya amin, kita doa bareng-bareng gitu kan gitu. Ya mungkin ngejodoh juga gitu ya, alhamdulillah sampai sekarang. Ini dalam satu hari bisa jualan berapa tusuk Bu kalau boleh? Kalau hari-hari biasa cuma 30, paling 3.000 lah, 3.000 tusuk. 3.000 tusuk Iya. hari biasa Iya, ya? hari-hari biasa. Kalau hari-hari weekend, Sabtu Minggu gitu, habis 90 sampai 100 kilo lah. 1 kintal. 100 kilo daging? Iya. Oke. Ada kesulitan sendiri nggak Bu setelah Abah udah nggak ada dan harus meneruskan bisnisnya sendiri, karena kan biasanya berdua kan dari dulu semuanya dari prepare berjualan berdua gitu. Terus udah nggak ada Abah, kita harus berjuang sendiri, berdoa sendiri. Kan waktu ada Abah ada yang bantu doa, sama-sama kita berdoa gitu ya. Tapi sekarang jalan sendiri sama anak-anak. Dan anak-anak juga suportif pastinya. Iya. Dan sekarang tetap Abah Use tetap jadi ikonnya sate ini ya. Insya Allah. Ada logonya juga kan untuk mengenal Abah juga ya. Nggak akan diganti. Udah ada. Kalau mulai fokus itu emang setelah Abah nggak ada aja sih, 2017 pas meninggal. Kalau ikut dari kelas aliyah gitu, SMA. Biasanya sih kalau saya di kasir ya gitu, di kasir aja, di kasir. Kadang kalau misalkan kurang yang kerja, kadang suka ikut ngelayanin juga gitu, iya. Ketika sama Abah mungkin Mama bisa lebih ngobrol intensnya itu kan sama Abah, nggak sama anaknya. Mungkin kalau sekarang bebannya Abah itu diserahkan sama anaknya gitu. Saya sama adik tuh melanjutkan apa yang sudah dirintis sama orang tua. Karena memang sate Marang itu merupakan salah satu kekayaan kuliner Indonesia itu. Ada rencana mau perbesar lagi Bu? Paling Atau mungkin buka cabang? enggak. Kalau buka cabang enggak, paling
memperpanjang ekor. Memperpanjang. Iya. Ditambahin Iya, aja gitu ya. Memperpanjang ekor. Kalau ngelebarin kan nggak bisa. Mm-mm. Jadi memperpanjang ekor. Dan mereka cukup berani kalau buat saya, sampai pinjam uang ke bank untuk bikin kedainya yang paling depan tuh yang kecil. Terus beberapa kali pinjam uang ke bank untuk ekspansi, untuk bangun terasnya, untuk bangun lesehnya. Ini kalau dari segi rasa, yang bikin sate Ibu spesial tuh apa sih? Kan sate Marangi udah banyak ya. Iya. Kenapa satenya Ibu Zeni selalu rame begini? Nggak tahu tuh katanya kata konsumen ya. Dagingnya agak empuk gitu, iya. Rasanya agak manis-manis katanya. Nggak tahu itu. Dagingnya Cuma juga itu. berarti harus yang milih khas. dong. Iya, dagingnya daging khas. Pakai bagian khas. khas. Iya. Terus Ibu nggak pernah kesusahan gitu nyari suplai dagingnya kalau karena semakin banyak Ibu Iya, pesannya kan semakin, iya. mungkin susah ya. Iya. Nanti Ibu ganti supplier misalnya tiba-tiba kualitas dagingnya beda. Enggak. Gitu. Kadang-kadang kalau dari sananya dagingnya ada yang jelek dikembaliin. Bisa dikembaliin. Iya. Kalau Mbak Use tuh pesannya teh sinang lamur, terus dagingnya yang bagus ya, daging buat sate tuh yang paling empuk, daging khas. Kadang kalau enggak daging khas, daging apa sih namanya, daging sempil. Kan daging tuh rupa-rupa mereknya, bukan mereknya, namanya gitu kan. Ada dalam musir, ada sempil, ada daging khas kayak gitu banyak. Kalau buat sate tuh yang paling empuk daging lamusir, daging sempil sama daging khas. Kalau Mbah Use daging yang fresh, daging yang bagus, terus tulangnya juga tulang jando yang bagus gitu. Terus pakai sinang lamurnya juga. Kalau Mbah Use, pokoknya dagingnya daging fresh. Kalau misalkan ada komplain nih, ini dagingnya kok gini nggak biasanya gitu kan, dia protes, oh ini dagingnya kenapa gini, oh ya udah nanti diganti, ditukar gitu. Jadi kalau buat konsumen tuh nomor satu banget ya. Kualitas tuh nomor satu kalau yang jualan itu. Kadang Mbak Use tuh sering gini, uangnya, masalah uang ya kalau setor gitu. Kadang suka dihitung, kok ini uangnya banyak banget gitu kan. Sampai lebihnya 2 juta gitu kan. Sampai lebihnya teh kan kalau kebanyakan untung nih gitu kan. Tapi kalau bagi ibu mah ya bukannya ibu ini itu ya ngagulin sendiri, maksudnya kalau yang namanya orang jualan kejujuran tuh nomor satu gitu kan. Kadang suka, teh ini kenapa ngasih uang banyak banget, ini harusnya setornya segini, kenapa ini uang lebihnya banyak, oh ya gitu kan, ya udah buat besok aja gitu. Kejujuran tuh nomor satu, jangan takut. Awal ceritanya sih pertama nikah mah kan sama suami tuh bukan jualan, suami kerja serabutan gitu, cuman kuli bangunan gitu. Nah dari tahun 2000 tuh ada ide, kan dari kakak juga ada ide, udah katanya coba aja jualan di Pasar Bo katanya, sedikit-sedikit gitu kan. Nah ibu coba ngambil ke pedagang gede gitu, nggak pakai modal juga, dia kasih dulu gitu, nanti kalau laku di setor gitu. Iya, ya alhamdulillah pertama jualan 5 kilo, 3 kilo tulang gitu sama campur-campur gitu. Nah alhamdulillah naik sampai sekarang gitu, alhamdulillah gitu. Bu ceritain sedikit deh. Ini kan dari zaman dulu kan masih sate pikul ya. Itu berapa lama harus ngerjain dagang sate pikul sampai punya cukup modal untuk buka rumah makan yang seperti ini? Lamanya 9 tahun. 9 tahun? Iya, 9 tahun. Pertama modal awal ya. Terus terang. Kenapa? Terus terang modal awal. Pinjam dari bank Pinjam. 300.000. Itu modal awal. Suka dukanya apa Bu selama 9 tahun? Suka dukanya banyak. Sukanya kalau rame, kalau habis jalan iya. Dukanya pulang malam sate masih ada. Kalau sate masih ada gitu bisa disimpan? Enggak, paginya dibagiin aja sama. Langsung dibagi-bagi? Bagiin, enggak dijual lagi. Ibu sih very humble. Murah senyum juga. Saya ngobrol sama beliau cengengesan terus. Dia ceritanya lumayan banyak. Beliau cerita emang ini awalnya masih sate pikul bareng sama suaminya.
Abah Use, itu yang menjadi namanya sekarang. Dia belajar, ibunya ya, Ibu Use ini belajar resep, dan dia juga yakin sekali sama resepnya. Dan pasangan ini berencanalah untuk bukan membuat bisnis malah, mari kita dagang sate gitu aja. Si pikulannya pun masih bikin sendiri, bangun sendiri, dan pelan-pelan itu selama 9 tahun. It's quite a long time ya untuk memikul sate. Dan nggak mudah juga, keliling pintu ke pintu. Dan ternyata kan ibunya ini juga belum punya pendingin. Jadi ketika satenya itu nggak laku ya dia cuma bisa bagi-bagiin ke tetangganya gitu. Dia nggak bisa besokin kan untuk dijual besoknya lagi. So it's always a gamble gitu untuk jualan sate pikul tanpa adanya dapur yang ada jelas kulkasnya bisa. Itu nekat buat saya. Mungkin orang taunya ya langsung begini ya, orang taunya tidak prosesnya, jadi sudah adanya seperti ini. Padahal memang prosesnya itu susah, perih juga gitu kan, banyak, luar biasa lah, rintangannya tuh luar biasa. Untuk bisa seperti ini tuh luar biasa. Makanan yang tradisional lah istilahnya kan, kalau sate Marangi itu kan dari dulu udah ada gitu. Ya buat anak-anak sekarang makan kadang makanannya banyak yang apa sih, junk food apa sih, ibu mah kurang ngerti gitu kan. Kurang ngerti juga kan ibu mah, ya maklum lah gitu. Pokoknya buat anak-anak sekarang ya kita juga sebagai orang tua harus lebih banyak mengenalkan makanan-makanan tradisional gitu ke anak-anak sekarang gitu. Kalau anak sekarang makan kebanyakannya teh ya itulah junk food kayak gitu. Istilahnya ciri khas gitu, sate Marangi itu ciri khas. Cara ibu ngejaga bisnisnya? Saya ngejaga resep makanan, rasa sampai sekarang insya Allah tidak akan dirubah gitu. Walaupun Abah udah nggak ada, saya berjuang sama anak-anak. Kalau Abah itu sama Mama itu romantis banget, romantis. Kalau bisa dikatakan itu kayak Habibie sama Ainun lah, makan sepiring berdua gitu pas ini. Ya banyak momennya banget gitu kalau Abah sama Mama itu. Bah, terima kasih atas bekal dan apa ya, semua yang Abah kasih buat Teteh, buat Dede, sama buat Mama. Dia laki-laki yang paling menyenangkan buat saya. Tidak ada lagi. Dia paling perhatian pada istrinya. Selama 29 tahun makan nggak pernah pisah. Selalu sepiring sama-sama. Sampai berangkat hajian juga di makan itu, sampai beda lantai kita makan bersama, selalu bersama gitu. Harus teruskan usaha dengan baik, jaga nama baik kita kata Abah gitu. Insya Allah nggak ada Abah juga jualan pasti lebih maju lagi. Dari ragam sate Nusantara, sate Marangi Purwakarta adalah salah satunya. Kisah rasa sate Marangi jugalah kisah keluarga Abah Use, sang kustodian kuliner Sunda selama 2 generasi.